Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta kelas online efektif online teaching. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang hal yang sebaiknya dihindari dalam online teaching. Yang sebelumnya kita sudah memahami apa itu efektif online teaching. Dan sekarang berikut saya akan menjabarkan hal yang membuat online teaching itu menjadi tidak atau kurang efektif. Apa saja? Kita simak satu persatu. Yang pertama adalah lebih memilih kuantitas dibandingkan kualitas. Misalkan kita yang terlalu banyak memberikan tugas atau PR, namun kita sedikit memberikan materi pembelajaran, sedikit memberikan konten, sedikit memberikan penjelasan. Kita terlalu banyak membanyakkan konten, terlalu banyak memberikan konten, namun sedikit aktivitasnya. Tidak ada interaksinya, tidak ada mungkin kuisnya, tidak ada jajak pendapatnya, semacam itu. Bisa juga durasi yang terlalu lama, namun motivasinya sangat sedikit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya perencanaan dan organisasi. Misalkan kita yang belum menguji tentang digital tools yang akan kita gunakan. Kita masih belum mengetahui tool apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran besok. Kita belum membuat desain aktiviti-aktiviti saja yang akan dialami siswa untuk mendekatkan pada tujuan pembelajaran, semacam itu. Bahkan kita belum membuat tujuan pembelajaran yang terukur. Bagaimana pengukurannya, bagaimana kita bisa mengeceknya, apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau belum, seperti itu. Dan yang ketiga adalah memiliki asumsi yang kurang tepat. Contoh, misalkan kita memiliki asumsi yang kurang tepat bahwa pembelajaran online itu nggak efektif. Selama kita memiliki pemikiran ini, kita pasti akan selalu memberikan alasan, menjadikan alasan itu yang membuat kita akhirnya tidak bisa berkembang, membatasi diri kita, tidak belajar aplikasi-aplikasi atau digital tools yang lain. Kemudian bisa juga kita punya asumsi bahwa pembelajaran online itu membuat siswa malas. Nah, padahal belum tentu juga. Bisa jadi kita yang belum menemukan metode yang tepat supaya anak itu antusias di dalam pembelajaran online. Nah, itu contohnya. Yang keempat adalah menjadi monoton atau bisa juga mudah ditebak. Kita yang sedikit variasi, mungkin hanya menggunakan WA saja, Google Classroom saja, memberikan pembelajaran, tugas, PR. Materi dikit, tugas, PR, dan begitu terus-terusnya. Dan belum ada variasi metode, variasi aktiviti di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kurangnya feedback. Feedback ini bisa dites, bisa survei, bisa assessment, bisa polling, bisa juga evaluasi. Padahal itu sangat penting untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran. Bisa juga untuk mengecek pemahaman, apakah sudah paham di akhir pembelajaran, atau pretest untuk mengecek pemahaman awal tentang topik. Bisa juga feedback evaluasi, apa yang masih kurang dalam pembelajaran online kita. Apakah kurang menarik, apakah kurang menantang, apakah terlalu membebani, semacam itu. Itu yang kelima. Yang keenam adalah belum menganalisis karakteristik learner. Kita mungkin terkadang mempunyai alasan menjadi tidak efektif karena anak tidak bisa mengakses aplikasi. Nah, kalau kita sudah menganalisisnya, tentunya kita mempunyai opsi-opsi yang bisa diakses. Kita bisa menganalisis apa kendalanya, bisa juga kita menganalisis pengalaman-pengalaman apa yang disukai di dalam pembelajaran online. Ketika kita tahu anak itu merasa tertekan dengan banyak tugas, berarti kita jangan mengulang lagi dengan banyak tugas. Ketika kita tahu bahwa anak merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya satu arah, ceramah, berarti kita tidak perlu mengulang lagi bentuk metode seperti itu. Nah, maka menganalisis karakteristik maupun evaluasi itu menjadi sangat penting untuk efektif online teaching. Yang ketujuh adalah konten pembelajaran yang sangat panjang. Nah, seringkali mungkin kita
memberikan materi yang itu sekalian. Durasinya 30 menit dalam bentuk video. Dari bab 1, subbab 1 sampai akhir. Yang itu ternyata bisa jadi tidak disimak oleh siswa. Bisa jadi hanya sampai menit, 2 menit, 3 menit, akhirnya tidak diselesaikan sampai akhir. Kenapa? Karena memang menurut penelitian, retensi atau tingkat dari fokus anak belajar itu nggak sampai 8 menit sampai 9 menit. Jadi, anak melihat video konten atau konten pembelajaran sampai 7 menit, nah setelah itu tingkat fokusnya mulai menurun. Karena banyaknya distraksi, apalagi di smartphone, internet, dan sebagainya, itu banyak distraksi. Nah, maka sangat dianjurkan yang namanya itu menerapkan micro learning. Kita memecah bagian-bagian konten pembelajaran kita menjadi kecil-kecil, supaya mudah terukur, mudah dicapai, dan tentu saja lebih mudah dipahami juga. Itu yang 7. Yang 8 adalah sinkronus versus asinkronus. Maksudnya, kita salah menempatkan activity ini. Yang harusnya kegiatan asinkronus, tapi malah ditempatkan di asinkronus. Yang harusnya kegiatan asinkronus, tapi malah ditempatkan di sinkronus. Contoh misalkan, kita video conference lewat Zoom atau Google Meet. Nah, selama 2 jam durasi kita hanya menjelaskan saja, hanya teori saja. Padahal itu bisa dilakukan secara asinkronus. Kita bisa membuatkan konten, kita bisa membuatkan pembelajaran dengan game, membuat pembelajaran dengan kuis, dan sebagainya. Nah, padahal di dalam live atau sinkronus itu bisa kita gunakan sebagai media untuk dekat dengan anak, akrab dengan anak, mengetahui kebutuhan mereka, atau bisa juga mengecek pemahaman mereka, memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, untuk unjuk gigi, dan sebagainya. Nah, itu adalah 8 dari hal yang sebaiknya dihindari dalam online teaching. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain atau tambahan, silakan bisa diisi di kolom komentar. Kira-kira apa sih hal yang membuat online teaching itu nggak efektif? Silakan, dan kita akan melanjut ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.